Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini, Mimin akan membagikan rangkuman film Korea Selatan terbaru dan sangat populer berjudul Vigilant alias Tukang Hakim Sendiri, yang menceritakan seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian dengan masa lalu kelam yang menjalani dua kehidupan berbeda. Satu sebagai mahasiswa kepolisian teladan, dan yang lainnya adalah seorang penegak hukum bagi para pelaku yang mendapat hukuman ringan dari hakim dan tidak pernah tobat. Oke, tanpa banyak AI dan U lagi, mari kita OTW. Episode 1 dimulai dari sebuah persidangan tersangka pembunuhan yang melakukan aksinya dengan sadis hingga korbannya wassalam di tempat, sebut saja Bang Sungsu. Dan aksi tersebut disaksikan oleh seorang anak kecil yang merupakan anak korban. Setelah melakukan aksi bejatnya itu, Bang Sungsu hanya mendapat hukuman 3,5 tahun dari sang hakim yang menurut pihak korban itu tidak adil, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Scene berganti ke 12 tahun kemudian, di mana Bang Sungsu sudah bebas dan saat ini sedang merusuh lagi. Dia memukuli seorang superbus yang melaporkan dia ke polisi karena kasus pemukulan juga. Ketika dia berjalan pulang, seseorang mengikutinya. Seperti biasa, dia pun menyerang orang tersebut, tapi semua serangannya bisa dihindari dan malah dia yang dihajar hingga wassalam di tempat. Dan orang tersebut adalah Kim Ji-young yang merupakan saksi mata pembunuhan dia di masa lalu. Keesokan harinya kita diperlihatkan perkuliahan di sebuah kepolisian, di mana ada seorang siswa yang sangat aktif di kelasnya dengan jawaban-jawabannya yang membuat si dosen merasa puas. Dia adalah Bang Ji-young yang semalam menghajar Bang Sungsu sampai wassalam itu. Ternyata dia adalah seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian. Dari kelas kita pindah ke dojo tempat mereka latihan judo. Dua siswa yang aktif di kelas tadi adalah siswa terbaik juga di dojo situ. Si pelatih dan profesor hanya bisa memuji mereka berdua, terutama Bang Ji-young yang berhasil mendapatkan poin kemenangan. Ternyata mereka memang dekat. Dari kelas, tempat latihan, bahkan saat mandi dan pulang ke rumah pun mereka bersama dan terus bercanda. Wah, tadi kalau aku begini pasti aku yang menang. Oh, tidak bisa, tetap aku yang menang. Dan begitulah. Oh, tak lupa ada satu orang juga teman mereka, namanya adalah Bang John. Ini dia. 화성 연쇄 살인 사건처럼 이미 다른 범죄로 복역. 그것도 안 좀 봐준 거야. Dalam perjalanan pulang, Bang Ji-young sempat-sempatnya membantu seorang nenek pencari barang bekas dan dihadiahi permen. Sampai di rumahnya yang sepi karena cuma dia sendiri yang tinggal, habis ganti baju dia langsung cari target lagi. Dimulai dari nonton berita, buka internet tentang si target, dan setelah sudah pasti tentang si targetnya, dia pun OTW. Boom! Pas, si target itu sedang mengancam dan mengencini rumah orang yang diganggu mereka. Tiba-tiba si Ji-young sampai, dan tak sampai 2 menit, keduanya sudah KO. Setelah itu dia pun pergi ke sebuah klinik operasi kecantikan yang setelah bius pasien, dia menganu si pasien. Pas si dokternya baru mau nganu, Ji-young sampai dan langsung menghajar si dokter tersebut serta mematahkan tangannya. Uniknya, si dokter ini dalam melakukan aksinya, dia merekam hal tersebut. Keesokan harinya, di sebuah kantor stasiun berita, seorang reporter bernama Ibu Choi sedang meminta izin bosnya, sebut saja namanya Bos Budi, untuk meliput dan melaporkan hal terkait kelakuan Bang Ji-young ini sebagai bahan berita mereka. Awalnya si bos ngeluh dan keberatan, tapi ujung-ujungnya dia tetap mengizinkan karena memang Ibu Choi ini hebat dan punya intuisi baguslah dalam mencari topik. Dan judul dari topik berita ini adalah Vigilant. 이거 한번 보시겠어요? 이게 뭔데? 비질란테.
Nah, berita dari Ibu Choi ini mulai menarik perhatian publik. Ditambah Ibu Choi mewawancarai orang-orang yang dianiaya oleh para preman di atas, bahkan beserta premannya, membuat orang-orang makin tertarik. Dan setelah mendengar kata terima kasih dari orang yang ditolongnya itu lewat TV, Bang Ji-young terkejut dan senang. Tapi dia masih menyembunyikan hal itu dari teman-teman. Nah, balik ke kantor berita. Bos Budi kini dengan malu-malu meneriaki hore atas kesuksesan mereka membuat topik tersebut. Sedang Ibu Choi makin percaya diri aja beliau ini, bahkan mengumumkan bahwa hal-hal ini hanya terjadi di akhir pekan, serta terus berhusnudzon dan menyemangati bawahannya. Sedang Bang Ji-young saat ini sedang mendapat tugas sekaligus mencari target lagi dari kasus-kasus yang dibacanya di data kepolisian. Istilahnya melempar dua burung dengan satu batu nih. Dia juga mendatangi para korban dan pelaku dari kasus-kasus yang dibacanya tersebut untuk memastikan kalau dia tidak salah mengambil tindakan. Benar-benar teliti. Balik lagi ke si Bos Budi. Dia sedang menanyai Ibu Choi yang katanya hal-hal ini terjadi di akhir pekan. Tapi kenapa di akhir pekan ini si main hakim sendiri tidak muncul? Nah, setelah putar otak pikir ide, akhirnya Bu Choi memutuskan untuk menguak sebuah kasus serupa ke media untuk menarik perhatian si main hakim sendiri ini untuk muncul. 누군지는 알고 있고. Bang Ji-young yang sedang belajar pun mendapat notifikasi berita tersebut dan menontonnya. Dia pun tertarik dengan topik ini, terutama ke si pelakunya. 제가 Wartawan dan media massa pun mulai mendatangi rumah si Jeong, pelaku pelecehan seksual tersebut yang diberitakan. Dan di sisi masa tersebut ada Bu Choi dan Bos Budi yang memantau dari kejauhan menunggu aksi Bang Ji-young lagi. 한결의 아쉬움을 감추지 못했습니다. Sedang Bang Ji-young pagi-pagi sekali dia sudah datang ke ruang data untuk mencari informasi terkait kasus ini. Dan ketika si profesor menangkap basah dia beralasan kerjakan tugas dan membantu kerjaan si profesor. Jadi aman. Malamnya, si Jeong memulai aksinya. Dia naik mobil, berpura-pura ke dermaga, dan seperti akan kabur ke Hong Kong, melepas alat pelacak yang melekat padanya, hingga membuat reporter dan polisi kesulitan mencari keberadaannya, yang ternyata sebelum pergi, sempat membunuh orang dulu. Wih, ngeri. Dan aksi kaburnya itu membuat Bang Ji-young tidak fokus bahkan ketika belajar di kelasnya. Tapi karena memang dia jenius, tidak memperhatikan pun tetap bisa menjawab pertanyaan si profesor. Ketika semua orang pusing dengan keberadaannya, Ibu Choi melacak dan mempelajari pergerakan si Jeong ini. Ibu Choi berasumsi bahwa Jeong ini pergi ke rumah Nona Siun yang merupakan korban pelecehan seksualnya si Jeong dulu. Sedang di rumah itu ada polisi yang berjaga. Pas salah seorang polisi turun, seorang kurir masuk dan hendak membawa kiriman. Nah, melalui kurir ini, si Jeong menyamar dan mendekati polisi yang berjaga. Saat sudah dekat, dia pun menyerang polisi tersebut. Dan setelah baku pukul beberapa saat, polisi itu ditikam 2 kali dan kalah. Nona Siun keluar dari kamar karena mendengar keributan dan mencoba kabur dari si Jeong. Saat di tangga, Jeong berhasil mengejar dan mendorong Nona Siun sampai terjatuh. Pas dia mau menikam Nona Siun, tiba-tiba Bang Ji-young sampai dan menendang dia hingga terpelanting. Sempat baku pukul juga, tapi Bang Ji-young yang punya landasan bela diri bagus menghajar dia hingga tidak berkutik. Terakhir, Bang Ji-young menyuruh dia menulis permintaan maaf, tapi harus tulus. Di luar, Ibu Choi yang buru-buru dan baru sampai di masuk komplek perumahan Nona Siun pun harus menginjak rem karena hampir menabrak seorang penyeberang jalan. Ternyata itu adalah Bang Ji-young yang sudah selesai tugasnya dan keluar dari TKP. Ibu Choi yang baru sampai pun hanya bisa melihat hal yang telah usai. Bahkan hanya bisa melihat si Jeong yang sudah menulis permintaan maaf tulusnya dengan darah. Wih, ngeri. Sedang Bang Ji-young, dengan santuy berjalan di tengah kota.
dan bergumam, "Aku akan menegakkan hukum bagi mereka yang tidak mendapatkan keadilan sepertiku dulu sebagai vigilant alias tukang main hakim sendiri." Dan abis. 이제 내가 Oke guys, itulah rangkuman film Vigilant episode 1. Episode berikutnya akan Mimin upload setiap Senin dan Kamis sampai tamat, karena film ini hanya 8 episode. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten hingga episode berikutnya bisa segera di-up. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you, di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이제 내가